Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anakku, siswa-siswi kelas 9G dan 9H? Bertemu lagi bersama saya, Muhammad Wahirin ya, guru PPL yang akan mengajar kalian mapel PAI BP. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ibadah haji dan umroh. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang zakat, zakat mal dan zakat fitrah. Hari ini kita lanjutkan lagi materinya tentang haji dan umroh. Sebelum itu, saya sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi inti yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Itu bisa kalian baca pada PPT yang saya sampaikan dan juga pada video ini ya. Ada juga tentang kompetensi dasarnya, itu adalah 3.9 tentang memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan belajar ini nanti diharapkan kalian peserta didik itu pertama mampu mendeskripsikan pengertian haji dan umroh. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan dalil tentang haji dan umroh. Yang ketiga, kalian menjelaskan syarat wajib ibadah haji dan umroh. Serta yang keempat, menjelaskan tentang rukun haji dan umroh dengan benar. Yang kelima adalah kalian dapat memahami larangan haji dan umroh dengan benar. Sebelum itu, saya sampaikan dulu tentang persepsi tentang materi haji ini ya. Materi haji dan umroh ini merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Ini berkaitan langsung antara Allah, antara manusia selaku makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini tentu dilakukan dengan ketentuan, dengan tata cara, dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Maka kita perlu menjalankan ibadah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan. Kenapa? Pertama, agar bisa berjalan dengan lancar, agar bisa berjalan secara tertib, lancar, runtut. Kedua adalah karena ini ibadah, maka ibadah ini tentu harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Karena apa? Karena agar ibadah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Harapannya semoga kita nanti kita ketika sudah mampu, ketika ada kesempatan waktu dan kesempatan harta, kita bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh, berkunjung ke Ka'bah ya. Lanjut tentang pengertian haji, seperti saya bilang tadi bahwa haji ini berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Dari kata hajja. Artinya adalah menyengaja sesuatu. Nah, secara istilah haji ini diartikan sebagai sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah. Untuk apa? Untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian ibadah haji ini hukumnya itu wajib bagi yang mampu. Maka bagi kita mungkin yang belum mampu secara finansial, secara material dan juga waktu, itu belum wajib. Tapi bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah memiliki harta, memiliki materi yang cukup, memiliki waktu dan sehat jasmani dan rohaninya, maka dia wajib untuk menjalankan ibadah haji. Lanjut, kewajiban menjalankan ibadah haji ini ada dalilnya. Dalilnya itu ada pada Quran surat Ali Imran ayat 97.
Kita bacakan, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Artinya bahwa di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Sedangkan tata cara haji ini, kita bisa melakukan ibadah haji dengan 3 cara. Yang pertama adalah ifrad, kemudian tamatu, dan juga qiron. Ifrad itu artinya kita mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umroh. Kemudian tamatu itu artinya kita mengerjakan umroh dulu, baru kemudian setelah itu kita mengerjakan ibadah haji. Sedangkan qiron itu artinya kita mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi ketika kita berangkat melaksanakan haji, kita niatkan sekaligus untuk melaksanakan ibadah umroh, seperti itu. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berangkat haji, yaitu pertama tentu dia adalah seorang yang Islam, seorang Muslim. Orang yang kafir, orang non-Muslim itu tidak memiliki kewajiban bahkan tidak pantas untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah dia sudah balik, sudah berumur balik lah ya, bagi perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah dia sudah berakal sehat. Dia seorang yang berakal sehat, tidak gila, tidak terkena gangguan jiwa lah ya, pokoknya dia akalnya sehat. Kemudian yang keempat, dia adalah seorang yang merdeka. Merdeka di sini itu berkaitan pada zaman dahulu, banyak yang namanya ada perbudakan, ada yang budak, ada majikan. Itu orang yang budak itu tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian yang kelima adalah mampu secara materi, mampu waktunya, juga mampu keadaan kesehatannya. Dia adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Lanjut, ibadah haji ini dilakukan dengan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Pertama adalah dia rukun haji yang pertama adalah ihram disertai dengan niat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah, datang ke padang Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tawaf, ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahalul dan juga tertib, dilakukan secara tertib, dari yang dilakukan di awal ya di awal, di tengah ya di tengah, di akhir ya di akhir, secara runtut seperti itu. Selanjutnya wajib haji. Wajib haji ini maksudnya adalah sesuatu yang harus dikerjakan apabila ada yang ditinggal, hajinya tetap sah, namun dia tetap harus membayar denda atau namanya itu dam. Nah, wajib haji ini yang dimaksudkan wajib haji adalah pertama adalah ihram dari mikot. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Yang ketiga itu melontar jumroh akobah pada hari raya haji. Yang keempat adalah melontar 3 jumroh. Kemudian bermalam di Mina. Yang keenam tawaf wada. Yang ketujuh tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan.
Selanjutnya tadi wajib ya, sekarang sunnah haji. Sunnah haji ini yo sama pengertiannya dengan kata sunnah. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan ya memang tidak mendapatkan dosa, tapi ruginya ya kita tidak mendapatkan pahala tersebut. Apa sunnah haji? Pertama adalah membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Lafadznya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik. Gitu ya. Lafadz apa yang sering kita dengar kalau ada orang yang berhaji. Atau lagunya ada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Pokoknya mungkin kalian sering mendengarkan di TikTok seperti itu ya, bahwa kan nanti ada videonya tak kasih yang isinya tentang perbedaan haji dan umroh dari TikTok teman Bapak. Seperti itu. Kemudian sunnah yang kedua adalah berdoa sesudah talbiyah. Yang ketiga membaca zikir selama tawaf, selama mengelilingi Ka'bah. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf dan juga masuk ke dalam Ka'bah. Itulah sunnah-sunnah ketika menjalankan haji. Selanjutnya ada pula larangan yang tidak boleh dilanggar ketika kita menjalankan ibadah haji. Bagi laki-laki itu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau dikaitkan kedua ujungnya. Jadi tidak boleh pakaian berjahit, cukup kain biasa putih gitu, bukan jahitan, bukan baju seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala. Selanjutnya bagi perempuan ini pun ada larangannya. Larangannya adalah menutup muka dan juga kedua telapak tangannya. Ini bagi wanita tidak boleh. Ada pula larangan yang berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Apa itu? Pertama adalah memakai wewangian. Baik memakai wewangian di baju maupun langsung di tubuh, di tangan, di kaki, di badan, di wajah. Pokoknya memakai wewangian itu tidak boleh saat menjalankan ibadah haji. Ada lagi yaitu menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Mencukur rambut saat menjalankan ibadah haji itu tidak boleh. Dan juga memotong kuku pun tidak boleh. Ada lagi mengakadkan nikah, baik menikahkan atau menikah atau menjadi wali nikah. Menikahkan, menikah atau menjadi wali nikah ini tidak boleh. Kemudian berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Ini tidak boleh dilakukan ketika menjalankan ibadah haji. Kemudian bersetubuh bagi suami istri. Menjalankan haji, kemudian sedang menjalankan haji, kemudian bersetubuh bagi suami istri ini tidak boleh. Apalagi bukan suami istri, termasuk zina. Itu ya. Ini kemudian ada dam yang harus dibayarkan. Ini banyak sekali, jadi kalau melanggar pantangan tadi atau meninggalkan wajib haji itu harus membayar dam seperti ini, seperti yang ada dalam tabel ini. Dengan tidak mengerjakan haji ifrad atau di bawahnya melakukan salah satu dari pelanggaran, berhubungan suami istri, berburu atau terlambat datang, ini ada denda-dendanya yang harus dibayarkan. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian lanjut kepada ibadah umroh. Apa umroh? Tadi haji itu sengaja mengerjakan sesuatu ya. Kalau umroh secara bahasa ini berarti berkunjung. Kalau haji kan sengaja mengunjungi. Kalau umroh ini berkunjung. Nah, secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i, lari-lari kecil ya antara Safa dan Marwah,
dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi waktu haji itu kan pada bulan haji, bulan Dzulhijjah saja ya. Kalau umroh ini waktunya tidak ditentukan. Boleh bulan Januari, boleh bulan Safar, boleh bulan Muharram, boleh bulan Syawal dan lain sebagainya. Pokoknya waktunya tidak tentukan, asalkan ya mampu, ya memenuhi syarat dan lain sebagainya. Hukum dari menjalankan ibadah umroh adalah fardu ain atas umat Islam yang selama sekali seumur hidup. Dalilnya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Seperti itu ya, jelas dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, ternyata umroh juga memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi, nggak main-main ya. Seseorang yang hendak menjalankan umroh haruslah memenuhi syarat pertama, ia adalah seorang yang muslim, orang Islam. Non-muslim, kafir, pokoknya agama lainnya itu tidak memiliki kewajiban, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah umroh, bahkan tidak layak. Kemudian yang kedua, dia orang yang sudah baligh. Sudah balik itu umurnya sudah mencukupi, kalau laki-laki 10 tahun misalkan ya, kalau perempuan berapa itu 14 tahun atau 15 tahun. Atau kebalik ya. Yang perempuan 10 tahun, pokoknya itulah. Pokoknya sudah balik, sudah umurnya mencukupi. Yang laki-laki sudah misalkan tanda-tandanya sudah mimpi basah, yang perempuan tanda-tandanya sudah haid dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Berakal sehat. Dia bukan orang yang gila, bukan orang yang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Pokoknya dia harus berakal sehat, karena di situ ada ketentuan, ada cara dan lain-lain sebagainya. Kalau dilakukan oleh orang gila, kacau ya. Tidak urut, mungkin tata caranya salah, harusnya tawaf 7 kali jadi 5 kali dan lain sebagainya, kan jadinya kacau. Kemudian yang keempat adalah merdeka, ya, bukan seorang budak atau lain sebagainya. Umroh itu bagi hamba sahaya adalah tidak wajib. Lanjut ya. Nah, rukun umroh di sini yang membedakan antara umroh dengan ibadah haji bisa kita lihat selain pada waktunya ya, pada waktu pelaksanaannya, juga pada rukun umroh. Pada rukun umroh ini tidak ada wukuf di Arafah, karena wukuf itu khusus pada bulan Dzulhijjah saja. Sedangkan umroh ini bisa dilakukan kapan saja, tidak harus pada bulan Dzulhijjah, boleh bulan-bulan lain. Maka rukunnya adalah pertama ihram, sama seperti haji, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tapi tidak ada wukuf. Lanjut ya, wajib haji. Wajib umroh itu ada 2. Pertama adalah ihram dari mikotnya. Ada mikot zamani sepanjang tahun ya, dan juga mikot samani, mikot makani atau mikot yang sama dengan mikot haji. Selanjutnya ini ada tentang hikmah menjalankan ibadah haji dan juga umroh. Segala sesuatu ibadah itu pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kewajiban, memberikan kita segala sesuatu perintah, itu pasti ada hikmah di dalamnya. Kalau kita mau membaca, kalau kita mau meneliti, kalau kita mau berpikir. Ibadah haji dan umroh ini ternyata memiliki hikmah, bukan hanya hikmahnya itu bisa menjadi manfaat tidak hanya untuk orang yang menjalankan ibadah haji ataupun umroh saja. Ternyata ibadah haji ini pun dan juga umroh
itu bisa bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya. Manfaat yang didapatkan bagi orang individu yang menunaikan ibadah haji, tentu pertama adalah ibadah haji dan juga umroh ini dapat menghapus dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian manfaat yang lainnya adalah diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu, misalkan hutang dan lain sebagainya. Janji itu harus ditunaikan terlebih dahulu karena menyangkut tentang hak sesama manusia. Kemudian manfaat lainnya adalah menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah meningkatkan keimanan dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kerinduan akan Baitullah. Meningkatkan keimanan itu tentu ketika seseorang datang ke Baitullah itu ada rasa tersendiri di dalam hatinya, rasa senang, rasa kagum karena bisa datang ke rumah Allah, sehingga keimanannya pun akan meningkat. Dan juga manfaat lainnya adalah mengingatkan akan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh, melatih sifat sabar dan disiplin, serta mendorong untuk berkurban lebih mengutamakan orang lain atas dirinya. Karena ketika kita berhaji, itu kita bertemu dengan banyak orang, sehingga kita harus lebih bersifat menghargai orang lain, lebih bersifat mengutamakan orang lain ketika orang lain itu lebih membutuhkan dibandingkan diri kita. Kemudian juga mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat harta yang telah diterimanya. Selanjutnya, manfaat bagi umat Islam secara umum adalah bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Karena ketika orang berhaji, melaksanakan ibadah umroh, itu orang dari berbagai dunia, dari berbagai bangsa, negara itu berkumpul di sekitar Ka'bah, berkumpul di Mekah, sehingga di situ bertemulah berbagai macam orang dengan warna kulit, dengan rambut yang lurus dan lain sebagainya. Namun mereka adalah sama-sama Islam, sehingga tumbuhlah persatuan dan kesadaran bahwa ternyata umat Islam itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Mekah, ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, dari Singapura dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ada juga lebih mengutamakan kepentingan agama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan juga ibadah umroh dan haji ini menjadi media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang syarat, rukun, wajib, sunnah, larangan, bahkan hikmah dari ibadah haji. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi tersebut? Ayo, coba kita renungkan bareng-bareng. Ibadah haji dan umroh ini merupakan ibadah yang dikerjakan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ada syarat, rukun, wajib, larangan, dan juga hikmahnya, ya kan? Sudah ditentukan. Jika seseorang hendak mengerjakan haji atau umroh, hendaklah ia mengetahui terlebih dahulu syarat, rukun, wajib, sunnah, dan larangan dalam ibadah tersebut.
hingga hikmah-hikmah yang telah terkandung di dalamnya. Supaya apa? Supaya ibadah haji dan umroh yang dikerjakan ini bisa berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar secara teknis, sesuai dengan syariat, serta tidak hanya menjadi amal ibadah yang ritual saja, namun juga dapat menjadikan seseorang ini menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling mengasihi antar sesama makhluk, bukan hanya kepada sesama manusia. Seperti itu ya. Lalu kita sudah simpulkan nih materi tadi. Sekarang waktunya kita merefleksikan materi haji ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, ibadah haji itu merupakan salah satu ibadah yang mencerminkan kepatuhan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adanya kesadaran bahwa kita adalah makhluknya yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah haji dan umroh, kita bisa melihat banyak keagungan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Ka'bah, mulai bisa melihat kota Mekah, makam Rasulullah, makam Nabi Ibrahim, makam Rasulullah ya, hingga mengingat kembali tentang kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam ketika ayah beliau mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dari situlah kita bisa belajar tentang arti kepatuhan kepada Tuhan, kepatuhan kepada orang tua yang sebenarnya. Kepatuhan kepada Sang Khalik merupakan kewajiban yang tidak dapat dilanggar oleh manusia. Sedangkan di dalam ibadah haji ini, ibadah haji dan umroh tentunya, kita melihat bahwa adanya dam atau sebagai denda ya, ini merupakan wujud betapa Allah tidak menyulitkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai sejauh mana kita bersyukur bisa menjadi kaum muslimin, bisa menjadi kaum sebagai seorang Islam yang mendapatkan kewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Sudah sejauh mana kita berusaha patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh manakah kita berusaha agar kita bisa menjalankan, bisa menyempurnakan keislaman kita dengan berangkat haji, dengan mengusahakan berangkat haji. Maka harapannya semoga kita semua tergolong orang yang mampu, sehat, mampu materinya, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah haji dan juga umroh. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku kelas 9G dan 9H, demikianlah materi tentang ibadah haji dan ibadah umroh yang sudah panjang dan lebar ya, sudah kita bahas pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ibadah haji ini. Semoga kita bisa berangkat haji mungkin di lain waktu ya, di waktu mendatang. Terima kasih, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, tetap semangat sekolah online, tetap semangat PJJ, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar, rajin cuci tangan, menjaga jarak, jangan berkerumun, jangan membuat berkumpul-kumpul yang tidak berguna. Mungkin kalau yang suka ngegame, tetaplah jaga jarak, tetaplah jaga progres ya. Kalau ngegame jangan sampai kecanduan dan lain sebagainya. Boleh ngegame, tapi untuk
sekedar merefresh pikiran kalian, mungkin putek belajar terus ya, jadi bolehlah ngegame sekali 2 kali sebentar saja, jangan sampai dari pagi sampai malam ngegame terus, jangan sampai. Kalian punya kewajiban untuk belajar, kalian anak-anak yang luar biasa, punya kesempatan untuk belajar, bersekolah, maka manfaatkan itu untuk menuntut ilmu. Karena pesan Imam Maliki bahwa ilmu itu kalianlah yang harus mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kalian. Intinya tetap semangat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Kalian bisa berangkat sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.